Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alifia Alfasya, Fisikatul Khairat, dengan NIM 121202021 dari PAIMKK, akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai hakikat dan dasar pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diatur oleh Bapak Yudi Irfan Daniel MAD. Untuk memahami hakikat dan dasar pendidikan Islam, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sebenarnya memiliki banyak term atau lafaz yang berkaitan dengan makna tersebut. Namun, saya akan mencoba untuk menjelaskan 3 saja term yang dirasa lebih mendekati untuk definisi pendidikan Islam. Yang pertama, ada tarbiyah, ada taklim, dan juga ta'lim. Tarbiyah yang pertama. Tarbiyah ini berasal dari kata robba yurabbi tarbiyatan, yang artinya mengasuh atau mendidik. Tarbiyah ini termaktub loh dalam Quran surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Waqfid lahuma janaha dzulli min rahmati wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kau kecil. Pada tarbiyah di sini maksudnya adalah usaha atau pengorbanan orang tua yang telah bekerja atau mendidik seorang anak sejak ia masih kecil. Dapat dilihat dari kata robbayani yang artinya telah mendidikku. Said Qutb menafsirkan tarbiyah itu sebagai upaya pemeliharaan jasmani peserta didik dan membantunya menumbuhkan kematangan sikap mental sebagai pancaran akhlakul karimah serta didik. Hal ini memberikan pengertian bahwa kata tarbiyah mencakup semua aspek pendidikan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, baik yang mencakup aspek jasmani maupun rohani, secara harmonis dan juga negatif. Lalu, selain tarbiyah, kita juga mengenal istilah taklim. Taklim ini berasal dari masdar alama yang artinya memberi pengetahuan atau mentransfer sebuah pengertian. Termaktub dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda sebutnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, kata taklim atau term taklim ini juga diartikan lebih terbatas dari kata tarbiyah karena taklim ini hanya dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan transfer ilmu pengetahuan. Nah, menurut Dr. Al-Atos, taklim ini sebatas proses pentransferan perangkat nilai antar manusia yang hanya dituntut untuk menguasai nilai secara kognitif dan psikomotorik, sehingga melupakan domain afektif. Lalu yang ketiga ada takdim. Takdim ini berasal dari masdar adaba yang artinya pengajaran terhadap adab atau budi pekerti, akhlak terpuji. Sempat disinggung dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang artinya pengajaran seorang pada anaknya lebih baik daripada ibadah atau pahala sedekah satu sok. Pengajaran di sini yang dimaksudkan adalah pengajaran akhlak atau budi pekerti. Naqib Atos memberi pengertian bahwa takdim ini erat kaitannya dengan kondisi ilmu dalam Islam, termasuk dalam isi pendidikannya. Takdim ini sudah meliputi kata taklim dan tarbiyah. Menurutnya, term takdim ini lebih tepat digunakan bagi istilah pendidikan, sebab pengertiannya mencakup semua wawasan ilmu pengetahuan, baik teoritis maupun praktis, yang terformulasi dengan nilai-nilai tanggung jawab dan semangat ilahiyah sebagai bentuk pengabdian manusia kepada Khaliqnya.
Setelah memahami apa itu pengertian pendidikan Islam, kita dapat memahami apa sih hakikat pendidikan Islam. Hakikat pendidikan Islam telah menjadi fondasi awal terbentuknya paradigma pendidikan Islam. Hal ini menjadi tindakan dalam merealisasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam praktik dunia pendidikan melalui pendekatan tekstual dari para tokoh pendidikan. Muhaimin berpandangan yang diharapkan oleh pendidikan Islam adalah adanya upaya mendidik ajaran Islam beserta nilai-nilainya. Hal ini bertujuan untuk melatih individu dalam upaya menginternalisasikan dan atau menumbuh kembangkan ajaran Islam berikut nilainya agar dapat dijadikan sebagai pegangan dalam hidupnya. Hakikat pendidikan Islam telah menjadi ikhtisar dalam mewujudkan kebaikan perilaku individu maupun kehidupan sosial, sehingga dalam hidupnya dapat berislam secara logis. Dalam pemahaman lain, hakikat pendidikan Islam dapat artikan meningkatkan, memotivasi, serta mengarahkan peserta didik agar dapat hidup lebih dinamis dengan berpedoman para nilai-nilai yang luhur dan kemuliaan hidup. Tentu pendidikan Islam dapat berjalan karena telah memiliki dasar atau fondasi. Lalu apa sih dasar dari pendidikan Islam itu? Karena kita membicarakan pendidikan secara spesifik pendidikan Islam, maka tidak jauh dasar yang kita ambil adalah dasar Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mengapa pendidikan Islam ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai dasarnya? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tentu ada berubah, dinamis sifatnya. Ilmu pengetahuan, teknologi, segala sesuatu yang ada di bumi ini selalu berubah. Sedangkan sebagaimana tujuan sementara pendidikan, kurikulum, materi, strategi, metode, media, segala sesuatu perangkat pendidikan itu perlu bersifat elastis atau berubah dalam artian sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan manusia sesuai eranya. Elastis di sini tidak berarti bahwa proses pendidikan itu tidak memiliki kerangka dasar. Sebagai sebuah proses tentu bukan merupakan sesuatu harga mati, final, dan tuntas. Bukan tidak memiliki pendirian, tetapi elastis di sini itu perlu disesuaikan dengan tuntutan dan yang tadi telah disebutkan. Apabila dasar pendidikan Islam sebagai rujukan utamanya tidak kuat, dapat berubah-ubah, bisa dipastikan proses dan perjalanan pendidikan Islam bukan saja kehilangan arah, namun justru tidak memiliki arah. Akibatnya, mudah terseret dan terbelenggu hal-hal negatif yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasul. Pendidikan Islam itu ibarat sebuah bangunan. Fundamennya mesti kuat, final dan tahan menghadapi berbagai goncangan, sehingga bagaimanapun corak dan model bangunan yang dikembangkan di atas fondasi tersebut, sekuat apapun angin, sekuat apapun goncangan gempa, fondasinya harus tetap kuat dan tidak berubah. Memahami bahwa dasar fondasi pendidikan Islam harus kuat, mutlak, final, dan tidak berubah, maka sesuatu yang dijadikan dasar itu pun harus kuat, harus sama sifatnya, tidak berubah-ubah. Dalam pemahaman dan keyakinan Islam, sesuatu yang tidak berubah itu hanyalah sesuatu yang datang dari yang maha mutlak, yang abadi dan tidak pernah berubah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan penelaahan, kajian dan sumber ilmu pendidikan Islam merupakan kebenaran mutlak yang tidak mungkin dan tidak akan terjadi perubahan. Oleh karena itu, kedua jenis wahyu ini pantas dijadikan sebagai dasar filsafat pendidikan Islam sekaligus pula dasar pendidikan Islam. Sebagaimana termaktub dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang menjelaskan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan Islam itu harusnya bersifat mutlak dan permanen, sehingga Al-Quran dan As-Sunnah pantas dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam.
Mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai hakikat dan dasar kehidupan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.